Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai ke pertemuan ke-14. Ibu akan membahas terkait dengan proposal penelitian. Jadi nanti kalian bisa mengembangkan ini lebih lanjut untuk kalian jadikan proposal pengajuan ya untuk penelitian TA maupun skripsi kalian nantinya. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas terkait dengan data. Sekarang lebih ke proposalnya, bagaimana membuat sebuah proposal penelitian. Pengertian dari proposal itu sendiri yaitu suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan, dalam bentuk tulisan, dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat daripada definisinya, tentunya di sini katakan bahwa memang harus dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Itu poinnya ya. Jadi kata-kata memang untuk proposal kan memang sebuah tulisan, tapi harus sistematis dan terperinci. Ketika kalian membuat suatu proposal, dia harus memang dibuat memang sesuai dengan outline-nya yang ditentukan oleh baik itu kalian universitas maupun kalau kalian melakukan penelitian lainnya gitu ya, bukan hanya terkait dengan TA maupun skripsi. Jadi memang harus sesuai dengan outline yang dimaksud. Nah, outline-nya mungkin pada prinsipnya itu memang semua jenis proposal itu sama, yang mana di dalamnya ada cover, kemudian ada daftar isinya, kata pengantarnya, lembar orisinalitas, kemudian ada bab 1 atau pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka atau bab 2, dan juga ada metodologi untuk yang di bab 3. Jika memang ada 6 bab, maka ada bab metodologi di bab 3. Kemudian biasanya kita di bab 4 itu ada pembahasan dan kesimpulan saran ada di bab 5. Biasanya seperti itu. Namun kalau untuk memang di kampusnya ataupun peraturan di dalam outline-nya itu hanya untuk 4 bab saja, metodologi bisa digabung ke bab yang lain. Ya, jadi digabung bisa. Namun kalau misalkan memang ada 5 bab secara terpisah, tentunya sesuaikan dengan outline masing-masing ya Nak ya. Jadi ketika kita bikin outline-outline tersebut dan juga memasukkan segala jenis sesuatunya sesuai dengan outline-nya, itu harus sistematis. Artinya tidak bisa loncat sana loncat sini. Kalau bab 1-nya belum selesai, jangan beralih langsung ke bab 2 apalagi bab 3. Kan nggak mungkin, karena segala jenis penelitian itu kalau kita tidak tahu bagaimana kita merumuskan masalahnya, tujuan daripada penelitian kita, hipotesisnya kita apa, tentunya akan sulit untuk kita bahas. Ya, jadi otomatis tidak bisa loncat-loncat dalam pengerjaan proposal penelitian. Kemudian harus dirinci. Apa yang ingin diteliti itu harus diutarakan melalui tulisan ataupun kita bisa bikin sebuah paragraf seperti itu ya, dengan penjelasan yang bisa dinalarkan oleh kita semua. Jadi bisakah penelitian tersebut benar-benar kita bisa teliti atau tidak, kemudian bagaimana penjelasannya kalian terkait apa yang ingin kalian teliti, itu harus dijelaskan secara terperinci. Untuk secara etimologis, kata proposal itu berasal dari bahasa Inggris yang kita sebut dengan propose, yang artinya pengajuan. Kita mau mengajukan terlebih dahulu, namanya juga proposal ya. Kita pengajuan atau permohonan ya, suatu pihak memberikan proposal untuk, seperti contohnya adalah
menawarkan sebuah ide, gagasan, atau rencana kepada pihak lain agar mendapat dukungan berupa misalkan izin, persetujuan, maupun dana dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang di kita ini, yaitu berkaitan dengan proposal penelitian. Nah, pengertian proposal menurut para ahli nanti kalian bisa baca sendiri ya. Pada intinya adalah sama bagaimana suatu rencana itu disusun secara sistematis dan terperinci. Tujuan daripada proposal yaitu dibuatnya ini proposal untuk mendapatkan sebuah izin atau persetujuan dari suatu pihak. Ya, kalau kalian membuat suatu proposal penelitian juga bagaimana tanggapan dari dosen pembimbingnya kalian? Apakah dosen pembimbing kalian itu menyetujui dengan apa yang kalian ingin riset, atau mungkin harus ada yang ditambahkan dan segala macamnya, bisa tertuang nanti di dalam proposal, dan mereka sebagai dosen pembimbing akan memberikan arahan-arahan lebih lanjut. Nah, ini adalah fungsi daripada proposal ya untuk bidang penelitian umum. Proposal sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Kalau di dalam bidang usaha atau bisnis, proposal juga bisa sebagai gambaran dan proyeksi dalam mendirikan suatu usaha. Proposal berfungsi untuk memberikan informasi yang mendetail tentang suatu kegiatan, ya, bisa untuk mengajukan dana, untuk pelaksanaan kegiatan, perayaan, seminar, pelatihan, dan sebagainya. Bisa juga dalam suatu proyek, ya, proposal bisa berfungsi sebagai dasar untuk melakukan sebuah tender mungkin, baik dari dalam pemerintah maupun swasta. Jenis proposal yang pertama bisa kita lihat ya dari jenisnya, yaitu proposal kegiatan. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan sebuah kegiatan, misalkan kalian termasuk ke dalam sebuah organisasi, yaitu seperti BEM atau HMJ dan lainnya ya, UKM. Nah, bisa melakukan pengajuan dengan cara membuat sebuah proposal kegiatan, misalkan acaranya tentang apa, porsenikah atau apa gitu. Nah, kemudian biasanya juga untuk proposal kegiatan ini sekaligus untuk pengajuan untuk dana bagi donatur yang mungkin mau memberikan sebuah dana ataupun fasilitas dan sebagainya, ya, bisa melihat dari proposal kegiatan yang udah dibuat ini. Kemudian untuk proposal bisnis juga demikian. Nah, ada yang namanya proposal bisnis, diantaranya untuk pendirian suatu usaha maupun kerjasama antar perusahaan. Proposal penelitian juga ada. Nah, ini yang akan nanti kalian kerjakan pada saat kalian ingin membuat suatu skripsi maupun tesis atau TA, ya, untuk pengajuan kegiatan penelitian kalian. Kemudian ada proposal proyek. Nah, proposal proyek ini biasanya untuk kayak seperti sama sih, dipakai juga di dalam dunia bisnis, tapi untuk kegiatan rencana pembangunan dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk proposal yang pertama ada yang memang sifatnya ini formal, ya. Dari mulai kita tahu ada pendahuluan, isi proposal, dan penutup proposal, ya. Nah, untuk pendahuluan tentunya kalau secara formal ada sampul, halaman judul, kata pengantar, terus juga ikhtisar, kemudian daftar isi, lembar pengesahan itu ada. Kemudian isi proposal diantaranya seperti latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, susunan panitia. Nah, kemudian ada data pelengkap proposal, diantaranya ada lampiran, tabel, daftar pustaka, dan lain-lain. Proposal semi-formal. Proposal semi-formal ini umumnya tidak selengkap dari proposal formal, namun masih kita berbentuk baku. Di dalam proposal semi-formal biasanya terdapat informasi mengenai masalah, saran, pemecahan, maupun permohonan.
bentuk-bentuk proposal lainnya ada yang proposal non-formal. Proposal non-formal biasanya hampir sama dengan proposal si semi-formal ini dan disampaikan dalam bentuk surat atau memorandum. Di dalam proposal non-formal ini kita juga bisa tambahkan seperti permasalahannya apa, sarannya bagaimana, pemecahan, dan ada permohonannya. Gitu. Kemudian untuk unsur-unsur di dalam proposal secara garis besar adalah yang pertama, ada latar belakang masalah, ya, itu disesuaikan dengan proposal apa yang kalian inginkan atau yang ingin dibuat. Nah, latar belakang masalah itu ya disesuaikan dengan permasalahan yang masing-masing ada dan untuk apa sih proposal ini dikerjakan. Nah, jadi tergantung daripada apa yang ingin kalian kerjakan. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitiannya, bagaimana hipotesisnya, asumsi penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kajian pustaka, definisi operasional. Ini untuk yang bab 2 ya, kajian pustaka dan definisi operasional. Nah, itu. Kemudian definisi dari proposal penelitian. Kita udah masuk ke proposal penelitian. Proposal penelitian adalah pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah sistematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Proposal penelitian adalah suatu bentuk pedoman rencana kerja yang terdiri atas semua unsur-unsur pokok dalam proses penelitian. Proses penelitian juga harus berisikan informasi yang cukup bagi si pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang diajukan. Nah, di dalam definisi proposal penelitian, di sini kita bisa lihat ya bahwa memang segala langkah-langkah yang sistematis yang ingin dilakukan oleh si peneliti harus tertuang di dalam proposal penelitian. Jadi memang untuk khususnya proposal penelitian ini harus jelas apa yang benar-benar ingin diteliti, harus secara jelas rincikan di dalam proposal penelitian ini. Proposal penelitian ini memang jenisnya banyak ya, yang digunakan di dalam bidang akademik, khususnya dalam bidang karya ilmiah yang biasa dibuat oleh mahasiswa seperti skripsi, tesis, disertasi maupun TA atau tugas akhir. Kemudian juga ada pembuatan program kreativitas mahasiswa atau PKM. Proposal penelitian ini tujuannya yaitu yang pertama adalah menampilkan daripada pokok permasalahan yang harus diteliti oleh si penelitinya dan poin-poin penting dari penelitian tersebut. Yang kedua, mencari berbagai data yang diperlukan untuk bagaimana memecahkan permasalahan dari pokok permasalahan yang ada. Yang ketiga, menyarankan bagaimana data tersebut akan dikumpulkan, diperlakukan atau diolah sampai dengan diinterpretasikan. Nah, ciri-ciri daripada proposal penelitian diantaranya yang pertama adalah isinya berfokus pada salah satu isu atau kasus yang umumnya terjadi yang dapat kita lihat gitu ya di dalam suatu ilmu tertentu, disesuaikan dengan program studi masing-masing dan juga jenis penelitian yang diambil. Karena setiap jurusan kalian tentunya punya fokus yang berbeda-beda, ilmu yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian jurusannya di bidang manajemen, carilah penelitian-penelitian yang di dalam bidang manajemen seperti manajemen untuk sumber daya manusianya kah, manajemen pajak kah, atau manajemen ya yang lain macam-macam, atau manajemen pemasaran gitu kan ya. Yang bidang akuntansi juga mengambil bidang akuntansi keuangan, perusahaan ya, perusahaan jasa, dagang, manufacturing dan lainnya. Jadi memang berfokus kepada salah satu isu atau ilmu yang kalian pelajari. Kemudian yang kedua, penggunaan data primer sebagai data utama dibantu dengan penggunaan data sekunder. Yang ketiga, rancangan ilmu empiris terhadap ilmu teoritis dalam bidang tertentu. Yang keempat, ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia ya yang baik dan benar, artinya memang bahasa yang sesuai dengan ejaan yang baik, kemudian formal
gitu ya. Kalau untuk di proposal penelitian tentunya bahasa yang digunakan harus baku gitu. Kalau misalkan ada kata-kata kadang suka seperti ini, ada beberapa kata yang sebenarnya itu kata tidak baku, maka dari itu kalian harus ngecek ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang juga udah bisa ada di online, Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Dimasukkan kata yang ingin dicarinya. Kalau misalkan dia ada di KBBI, tentunya itu udah formal ya, udah baku. Kalau misalkan belum ada di KBBI, berarti belum baku kata-katanya. Nah, format penulisannya harus baku, hasil datanya harus ditampilkan secara real ya, tidak boleh diterka-terka. Memang adanya datanya demikian, ya itulah yang harus kita tampilkan ataupun yang harus kita olah. Jenis proposal penelitian itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama proposal pengembangan, proposal penelitian kajian pustaka, proposal penelitian kualitatif, dan proposal penelitian kuantitatif. Nah, untuk penjelasan daripada proposal penelitian pengembangan, proposal penelitian pengembangan ini proposal yang berisi rancangan kegiatan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah secara aktual. Pemanfaatan teori-teorinya, konsep-konsepnya, bagaimana prinsipnya, temuannya, sangat kita tekankan sebagai langkah untuk bagaimana memecahkan permasalahan yang ada. Nah, proposal pengembangan ini berbeda dengan proposal penelitian yang biasanya, karena hasil daripada yang ditampilkan pada proposal pengembangan nantinya digunakan sebagai penerapan ilmu untuk memecahkan permasalahan. Ya, itu kegunaan dari proposal penelitian pengembangan. Nah, ada lagi proposal penelitian kajian pustaka. Proposal penelitian secara kajian pustaka ini ya bertujuan untuk menelaah dan mendalami sebuah studi kasus yang terjadi melalui kajian pustaka yang relevan untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, telaah yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti ini. Bahan-bahan pustaka ini diperlukan untuk menggali sebuah ide ataupun gagasan baru sebagai pengembangan kerangka baru. Ya, bisa dilihat dari beberapa jurnal penelitian yang sudah ada, ataupun kalian bisa lihat dari web, ya. Harus web-web yang dapat dipercaya tentunya, dan juga buku-buku yang ada di dalam perpustakaan gitu. Nah, ini untuk proposal penelitian kajian pustaka. Kemudian ada proposal penelitian kualitatif. Nah, proposal yang ditampilkan ya menampilkan sebuah gejala holistik konseptual meliputi pengumpulan data-data yang memanfaatkan orang-orang sebagai instrumen kunci dari penelitiannya. Penelitian secara kualitatif ini sifatnya deskriptif ya, mendeskripsikan atau berupa penjelasan yang umumnya menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Yang ditonjolkan dalam proposal ini adalah proses dan maknanya. Maka dari itu proposal ini kita sajikan harus berdasarkan data yang otentik atau data yang asli dan disusun berdasarkan narasi kreatif. Kemudian proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif ya, proposal yang menggunakan pendekatan induktif-deduktif. Proposal ini disusun kita dalam suatu kerangka, teori, gagasan para ahli, dan pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman yang kemudian akan kita kembangkan lagi menjadi masalah dan pemecahannya digunakan untuk memperoleh kebenaran. Atau kita bisa lihat beberapa di dalam jurnal penelitian gitu ya, ketika kita mengolah sebuah data dalam data-data yang kuantitatif, tentunya itu termasuk ke dalam penelitian yang kuantitatif ya. Data-data yang kita perlukan secara kualitatif tentunya juga masuk ke proposal penelitian kualitatif, tapi tidak mesti di dalam proposal kuantitatif itu tidak ada data yang kualitatifnya, pasti ada juga. Kadang kita bisa kombinasikan ya antara data-data kualitatif dan kuantitatifnya kita. Boleh nggak Bu? Dua-duanya boleh aja. Kalau memang harus dua-duanya ya silakan ya. Gitu. Oke, itu terkait dengan apa itu proposal penelitian. Nanti kalian bisa lihat di
web BSI yang mahasiswa, bagaimana sih outline untuk pembuatan proposal penelitian gitu ya, karena dari bab 1 sampai dengan bab yang paling akhir itu semua sudah ada aturannya dan nanti akan diarahkan oleh dosen pembimbing kalian masing-masing ya. Jadi segala sesuatunya perlu konsultasi. Jangan kalian diem aja ataupun nggak konsultasi apa-apa ke dosen pembimbing, itu salah. Jadi kalian memang harus benar-benar konsultasi sama dosen pembimbing, mulai dari kalian menentukan judulnya, kemudian menentukan apa saja data-data yang ingin kita teliti, membuat sebuah proposal penelitian pun juga harus memerlukan ACC daripada dosen pembimbingnya masing-masing. Gitu. Oke, di pertemuan ke-15 nanti kita coba Zoom ya Naya. Kita Zoom, kita sharing apa yang kalian belum pahami dan sebagainya, bisa kalian konsultasikan ke ibu pada saat Zoom sebelum UAS gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi coklat 10.000, coklatnya 2.